Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele, dan di video kali ini alhamdulillah saya akan menjawab yaitu beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang mungkin cukup lama menunggu, karena memang saya janji untuk komentar-komentar yang harus dijawab dengan panjang lebar bahasanya, dengan pembahasan, memang saya akan jawab dengan konten seperti itu. Selain daripada supaya lebih jelas lagi, supaya tidak gagal paham, tentunya mudah-mudahan bisa mewakili yaitu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang lain yang meskipun tidak komentar seperti itu. Oke, supaya tidak memakan waktu terlalu lama, kita langsung saja, kita mulai dari pertanyaan siapa, seperti apa pertanyaannya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan yaitu daripada sahabat kita Kang Kenma 91. Kang Kumis, sistem apa yang menurut sampean yang paling efisien untuk budidaya lele pembesaran terkhusus untuk wilayah yang airnya kurang melimpah? Contohnya di wilayah saya Cilacap. Meskipun di sini bahasanya kurang melimpah, namun kan di situ akan saya bagi lagi. Pertama, memang susah air. Susah air itu meskipun untuk di Indonesia itu sangat jarang, hanya di beberapa daerah mungkin. Tapi untuk kalau kita hitung dunia, ya untuk di daerah gurun pasir sana seperti Iran, Irak, dan mungkin Arab Saudi dan lain sebagainya, itu salah satu yang susah air, namun justru itu dijadikan momen untuk meningkatkan pengetahuan juga tentunya, dan disitulah terlahirlah sistem bioplok seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bioplok itu kalau di Indonesia itu baru, sangat-sangat baru bahkan seperti itu. Bahkan bahasanya setelah saya udah cukup lama main di dunia lele, bioplok itu malah belum ada gitu. Namun alhamdulillah sekarang di Indonesia pun sudah banyak, khususnya untuk nila. Di bioplok itu paling populer, meskipun untuk ikan-ikan yang lain belum. Untuk udang itu masih jarang. Untuk ikan koi itu pembesaran jarang. Untuk ikan mas pun itu jarang juga gitu. Namun di nila itu cukup banyak. Oke, kembali lagi kepada pasokan air yang kurang melimpah, tapi artinya masih ada. Itu sebenarnya bisa menggunakan berbagai macam sistem. Contoh, untuk sistem konvensional pun, kalau misalkan Anda berani menyediakan tampungan kolam, apalagi kolam tanah yang daya resapnya itu cukup rendah gitu kan, tidak terlalu mudah meresap, itu bisa juga. Itu bisa juga. Jadi bahasanya gini, contoh nih, kita mempunyai 50 kolam budidaya, cukup dengan satu kolam penampungan pembuangan. Di situ nanti kita bisa olah air yang bekas itu, kita masukkan lagi. Jadi bahasanya bukan sistem ras, tidak seribet sistem ras, namun hanya diendapkan saja. Air itu hanya diendapkan saja seperti itu. Itu bisa. Dengan cara itu bisa. Jadi ataupun saya kasih gambaran seperti ini. Untuk yang kurang air atau yang tanda kutip yang dibilang tadi kurang melimpah, itu bisa dengan cara itu. Kita ngambil dari pembuangan, dikembalikan lagi. Terus apakah aman? Aman. Yang penting dari kolam pembuangannya itu, ataupun kita panggil bukan pembuangan, apa nama, penampungan, di situ kan ada endapan tuh. Karena di situ kosong, yang penting jangan kasih ikan, jangan ada ikannya di situ, itu harus kosong. Terus kalau bisa nanti kita kasih ini juga apa namanya, rumput air, contoh eceng gondok dan lain sebagainya. Atau saya kasih simulasi, saya akan pasang bor dulu seperti ini kurang lebih nanti. Oke, jadi kurang lebih saya akan kasih gambaran seperti ini. Contoh nih, contoh kita skala kecil aja lah. Misalkan
kita punya kolam 10 misalkan nih. Anggap saja di sini kita sumber air atau sumur. Kita tarik ke, ini simulasi lah. Kita tarik ke kolam misalkan. Kita punya kolam 10. Oke, anggap saja ini kolam bundar. 10 kolam. Oke. Kita anggapkan saja kolam 10. Dan yang ini misalkan dari sumber air ini, dari sumur, kita hanya mampu memberi 2 kolam yang ini, air. Namun setelah terisi semua tentunya, karena yang ini harus kali 24 jam. Terus kalau airnya kurang bagus, ini kan dianggapkan dalam simulasi ini airnya air yang bagus lah. Dari sumur langsung ke kolam. Andai kata airnya kurang bagus, memang kita harus treatment dulu, contoh seperti ini. Oke, ini sebagai apa ya, opsional lah untuk air yang tidak bagus. Kita tarik ke tandon. Anggapkan di sini kita entah punya 2 tandon atau 4 tandon, itu terserah. Kita masukkan ke sini, ke tandon ini. Anggap saja ini blong yang 250 liter. Oke. Dan dari sini nanti kita baru ke sini. Jadi di sini tuh tahapan oksidasi. Oke. Terus kalau 1 tandon aja itu nggak apa-apa. Tergantung jumlah air berapa banyak. Kalau misalkan 1 kali 24 jam ini cuman mampu memberikan air 1 kolam, 1 aja nggak apa-apa. Terus kalaupun misalkan ini kalau kita pakai 2 untuk 10 kolam, itu nggak apa-apa juga. Seperti itu. Terus apa sih isinya di dalam tandon ini? Kalau air itu cuman zat besi saja, itu nggak perlu pakai apa-apa, nggak perlu. Yang penting dalam outletnya ini kita jangan keluarkan sekaligus. Artinya seperti pralon nih, kita kasih bolong-bolong. Kalau saya sih pakai paku kecil gitu kan, kita kasih bolong banyak. Jadi contohnya seperti ini oksidasinya nih. Anggap saja ini pralon yang di sinilah yang pembuangan. Kita kasih bolong-bolong banyak seperti ini. Tujuannya adalah supaya air itu menghamburnya itu apa ya namanya, jadi lebih halus. Semakin banyak kena udara, sentuhan udara, itu semakin bagus. Jadi kalau airnya itu cuma zat besi, dengan cara ini pun itu sudah bisa. Oke, lanjut. Artinya untuk zat besi dengan blong kosong pun oksidasi itu aman. Tapi kalau zat kapur itu lain lagi. Terus kalau mangan itu lain lagi, kalau klorinnya tinggi itu lain lagi, seperti itu. Namun yang banyak terjadi itu, yang banyak dikhawatirkan. Namun yang banyak itu, yang paling banyak dikhawatirkan biasanya zat besi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan setelah kita kasih yang 2 kolam ini, anggapkan ini yang 2 kolam cukup dalam 1 sumur. Dan di sini dalam setiap pembuangan, contoh nih, ini kita ambil pembuangan dari bawah lah. Dari bawah ini kita anggap saja semuanya di sini dari pembuangan dari bawah. Ini anggapkan pembuangan dari bawah kolam lah. Dari bawah kolam. Nah, seperti ini. Dari bawah kolam kita ambil, ini anggapkan pralon dari outlet yang dari tengah sini, ambilnya seperti itu dari bawah kolam. Kita satukan, oke, kita satukan, masukkan ke sini dan buang ke kolam penampungan atau pengendapan. Ini adalah kolam pengendapan. Kolam pengendapan. Nah, dan di sini kita menggunakan sekat di tengah ini. Sekat apa itu? Sekat bukan waring, namun gini. Jadi kalau dilihat dari samping, sekat itu seperti ini. Gimana saya tunjukkan supaya lebih paham? Jadi misalkan ini kolam, misalkan, oke, ini kolam. Sekat di tengah ini kan atasnya nih, atas. Sekat di sini tuh lebih rendah daripada yang ini. Entah itu 20 cm atau 30 cm. Misalkan ketinggian kolam ini 70 cm. Ketinggian dinding 70 cm misalkan.
Dan sekat yang ini kurang lebih antara 50 sentian. Yang ini 50 senti. Yang ini, sekat yang ini. Jadi maksudnya dikala air masuk ke sini, oke, yang endapannya itu kebanyakan nanti di sini. Apalagi kalau misalkan di sini menggunakan pembuangan peralon. Pembuangan tujuannya adalah untuk membuang kotoran yang terendap di sini. Dan air yang bersihnya secara otomatis, ini kan water levelnya nih, secara otomatis dia akan masuk ke sini. Dan dari sini nanti kita ambil. Jadi oke, simulasinya seperti itu. Anggapkan saja di sini kita ambil pakai pompa. Oke, kita masukkan ke sini. Maksudnya adalah yang ini kita bagi ke semua. Ke semua. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari sini kita bagi ke yang 8 ini. Karena kita hanya mampu menyuplai yang ini saja. Tapi kan lama-kelamaan airnya berkurang. Karena kan kotorannya tadi, kotoran di sini, kita buang. Oke? Kita buang keluar. Kotoran di sini kita buang, karena desainnya seperti ini. Setiap beberapa hari sekali kita buang kotoran. Atau outletnya kita cabut, seperti itu. Berarti kan berkurang. Oke, makanya kita cadangkan dari yang ini harus nyala terus. Meskipun jumlah airnya sedikit yang masuk. Untuk menggantikan itu. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau ini makin banyak, ya ini makin bagus lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalaupun misalkan pertanyaannya untuk air yang minim, sebenarnya masih bisa. Untuk air yang minim. Bahkan, di beberapa daerah tempat saya, itu bukan hanya minim, bahkan nggak ada air tawar bersih, nggak ada. Ada air asin, ada tuh di daerah dekat dengan saya lah, mungkin hampir 1 jam dari rumah saya. Terus masih bisa budidaya lele, masih sampai sekarang masih. Udah lebih hampir 8 tahunan lah, 8 tahun lebihan lah, gitu. Meskipun di tahun pertama ya namanya juga dia lagi belajar kan, sana sini, tumbang, bangun lagi, tumbang, bangun lagi. Dan setelah ketemu dengan saya, ngobrol, terus saya samperin ke sana, tadinya kan dia hanya mengandalkan, ya namanya juga hujan setahun sekali kan gitu. Dan sekarang pun begitu sih sebenarnya. Jadi maksudnya gini, musim hujan awalnya tebar. Dikala musim hujannya selesai, masuk ke musim kemarau, udah selesai, nggak bisa tebar lagi karena airnya nggak ada. Nah, namun di situ saya kasih masukan, dikala musim hujan kita tebar, namun dikala kita panen, caranya pindah airnya, gitu. Meskipun agak sedikit berkurang nanti, tapi nggak apa-apa. Pindah airnya, pindah, kita tebar lagi dan menggunakan air yang sama. Makanya di situ ada di dalam salah satu konten saya yang air itu 6 tahun belum pernah ganti. Artinya ganti total keseluruhan itu enggak. Namun kalau musim kemarau dia berkurang, nanti musim hujan kan datang lagi hujan tuh. Dia secukup-cukupnya oleh air hujan. Seperti itu. Jadi nggak ada penggantian total air yang baru. Karena air yang baru itu nggak ada, susah. Seperti itu. Terus jadi untuk dari siapa tadi? Kang Kenma. Oke. Jadi untuk jawabannya Kang Kenma itu bisa. Yang paling efektif sistem apa? Sistem apapun bisa. Yang penting konsepnya gitu. Terus kalau sistem bioblok, menurut saya gini. Saran saya untuk budidaya lele, saya tidak rekomendasikan sistem bioblok untuk budidaya lele. Karena bioblok itu BOP-nya mahal. Apalagi kalau misalkan harga lelenya itu cuma 20.000. Itu agak apa ya, rugi enggak gitu, tapi enggak lumayan lah. Itu 20.000 gitu. Kalau di bawah itu bisa untung juga, itu udah syukur. Karena untuk sistem bioblok, memang bioblok itu enggak pernah ganti air. Bioblok itu enggak pernah buang air. Karena tujuannya adalah untuk menghemat air. Bahkan menjaga kuantitas air. Tidak terbuang sama sekali. Kalau sistem GWS, RWS sewaktu-waktu ada terbuang untuk pembuangan kotoran. Tapi bioblok enggak, karena kotorannya diubah menjadi blok tadi. Jadi air akan tetap encer. Air akan tetap bagus seperti itu. Dan lupa saya tadi tidak jelaskan.
di kolam penampungan ini kita harus pakai tanaman air maksudnya. Tanaman air itu seperti apa? Ya, kalau di tempat saya yang lebih mudah didapat yaitu eceng gondok. Di sini kita tanami eceng gondok, tapi jangan di kolam ini, maksudnya di sini di kolam kolam endapan. Terus apa sih manfaat eceng gondok itu? Oke, begini. Eceng gondok itu manfaatnya adalah akarnya itu bukan hanya eceng gondok sih sebenarnya. Jadi untuk tanaman air lah. Jadi begini. Fungsi daripada eceng gondok itu dia mampu menyerap racun atau gas yang dihasilkan dari amonia. Yang prosesnya seperti ini. Pakan di kolam ini tadi kasih makan ikan. Dia akan menghasilkan kotoran. Oke, kotoran ikan. Dan kotoran yang dari kolam ini, kotoran ikan kan kebuang ke sini. Dia akan menghasilkan amonia di sini tinggi. Dan amonia yang diurai oleh bakteri nitrifikasi nanti akan berubah menjadi nitrit. Dan nanti akan diubah menjadi nitrat. Dan dikala udah jadi nitrat, itu hanya tanaman yang mampu menyerap nitrit itu tadi. Yang diserapnya apa? Yaitu nitrat. Itu akan menjadi nitrogen. Seperti itu. Supaya airnya yang kembali ke sini itu udah sehat. Udah nggak ada nitritnya. Seperti itu. Karena nitrit dalam jumlah banyak itu pun bisa jadi racun juga untuk ikan. Makanya tidak sedikit orang itu yang punya kolam terus dikasih tanaman air atau rumput air, sementara untuk tujuan secara spesifik itu jarang yang tahu. Karena lihat di sana seperti itu, ya udah kita ikutin aja gitu. Tujuannya nggak tahu sebenarnya. Kenapa saya bisa pastikan begitu? Karena banyak yang ikuti pelatihan privat sama saya, pelatihan VIP langsung melalui WA saya. Itu kalau saya membahas soal itu, soal amonia, soal bakteri, soal nitrit, nitrat, itu semuanya justru kayak dasar pun nggak ada gitu. Kecuali ada beberapa orang yang mungkin sekolahnya tadinya kimia, kalau itu bisa lebih, ya bahasanya, kalau saya kan nggak sekolah, jadi saya nggak tahu. Itu sih pengetahuannya lebih, paling arahnya ke step by step cara budidayanya gitu. Namun akibat yang dihasilkan oleh amonia itu jarang yang bahas lah bahasanya seperti itu. Di konten-konten YouTube pun Anda bisa buktikan jarang yang bahas itu. Kalaupun misalkan ada pembahasan di situ cara budidaya lele step by stepnya, oh ternyata budidaya lele untung, ya judulnya apa aja lah terserah. Tapi kalau dirinci secara detail mendalam itu jarang. Bahkan banyak saya dapati orang baru memulai masuk ke dunia lele udah kayak sok-sokan kayak apa ya namanya, udah kayak ya berbagi, ya meskipun itu bagus sih berbagi. Namun bagi saya begini, kalau sekiranya kita baru memulai sekali nih, baru 1 kali 2 kali tebar gitu, takutnya kan gini, kita belum cukup mempunyai riset gitu. Yang kita katakan hari itu betul, jangan-jangan minggu depan sebenarnya bukan begitu, dan itu hanya kebetulan, kan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Karena saya pun banyak mendapati sahabat-sahabat kita yang baru memulai udah kayak bener tahu semuanya gitu. Bahkan kadang-kadang yang senior kalah sama pemula. Contoh gini, yang pemula biasanya pertama tebar tuh bagus, panen bagus lah, nggak ada masalah. Terus dia merasa udah bisa gitu. Padahal kalau dibahasakan dalam perkebunan, dalam pertanian lah bahasanya, kalau yang udah lama, udah senior, itu kan kayak sistem monokultur gitu, terus menerus, dan itu terus gitu. Habis lele lagi, tebar lagi, panen lagi, tebar lagi, panen lagi, tebar lagi, terus menerus seumur hidup dia gitu. Yang pemula ya dia dalam wadah yang baru atau media yang baru, air baru, benih baru, semuanya baru, dan kebetulan di tempatnya itu belum terjangkit berbagai macam penyakit, virus, kutu, jarum dan lain. Pokoknya di situ tuh masih
lokasi baru itu biasanya aman. Karena kolam budidaya lele itu menurut hasil riset saya, kalaupun ada penyakit yang dianggap parah itu setelah 3 tahunan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang baru memulai, jangan bangga dulu kalau misalkan hasilnya bagus. Karena yang saya bilang, kalau belum melewati 4-5 tahun, berarti kita belum menemukan di mana cuaca alam sekitar itu mengubah berbagai macam jenis mikroorganisme atau bakteri. Contoh, karena bakteri patogen pun itu kan sebenarnya bukan bakteri jahat asalnya. Bakteri patogen pun kan itu masih keluarganya Lactobacillus juga gitu. Artinya itu hanya satu bakteri yang baik berubah menjadi jahat. Ya seperti manusia lah mungkin. Yang tadinya manusia baik-baik gitu. Karena mungkin ada tekanan batin lah apalah istilahnya. Sehingga dia membuat jadi jahat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dikala kita udah menemukan siklus yang itu. Yang mana ada berbagai macam penyakit yang kita sendiri belum tahu sebelumnya. Karena biasanya baik-baik aja. Itu titik awal sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan mulai nih tahun pertama bagus, tahun kedua bagus, tahun ketiga bagus, tahun keempat datanglah penyakit, mati masalah, inilah Aeromonas lah dan lain sebagainya, hancur tuh, banyak yang mati lah istilahnya. Dan itu sebenarnya di situ kita pertama memulai, bukan yang 2 tahun yang lalu, bukan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maksudnya pertama memulainya itu, pertama kita dikenalkan dengan berbagai macam rintangan di dalam bisnis budidaya lele itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab untuk sahabat kita ini, Kang Kenma. Jadi untuk sistem apapun bisa, meskipun di daerah Kang Kenma itu sumber airnya tidak melimpah, dan Kang Kenma ini orang Cilacap. Oke, salam untuk orang Cilacap, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Albert Putra. Bisa kok tanpa sortir asalkan tebar di atas 10 dan pakannya harus terpenuhi. Maksud di atas 10 cm itu apanya Om? Oke, itu pertanyaan dari yang lainnya. Terus makasih Kang pencerahannya. Oke. Poinnya di sini yang mesti saya bantu jawab juga, yaitu pertanyaan dari Kang Albert, yaitu bisa tebar di atas 10 cm catatannya supaya tanpa sortir. Oke. Meskipun di situ disclaimer juga. Jadi begini, kalau misalkan tujuannya untuk tanpa sortir, sebenarnya nggak mesti juga sih. Lebih dari 10 cm ya nggak mesti juga gitu. Saya bisa mulai dari 89, 9, 10, 10, 11, dan makin besar tentu makin bagus. Ataupun yang disebut Kang Albert ini itu memang bagus. Cuman masalahnya gini, kalau dari pembenihan kita beli benih, memang agak sedikit susah untuk mendapatkan benih 10 cm ke atas. Bahkan 9, 10 pun, saya sendiri sebagai penyuplai benih atau penjual benih, 9, 10 itu udah size terbesar dan kita tidak bisa lebih dari 100.000 per minggu. Untuk yang 9, 10. Nggak bisa lebih dari 100.000 pesanannya. Meskipun benih yang kita kelola per 20 hari itu 2 juta ekor. Namun untuk yang 9, 10-nya itu sangat sedikit. Seperti itu. Kalau yang 78, yang 89 atau 67, yaitu suka hati. Meskipun mau pesan 1 juta ekor sekaligus pun kita kirim. Tapi kalau untuk yang 9, 10, itu kita terbatas. Kalau 100.000 ya itu masih bisa lah 100.000. Tapi kalau misalkan 500.000 sekaligus, itu nggak bisa. Kita tidak cukup untuk menutupinya. Kalau dalam hari yang sama, kecuali misalkan, oke, minggu ini 200.000, minggu depannya 200.000, mungkin kita bisa bikin konsepnya gitu. Karena kita pun kan misalkan kita punya nih 500.000 ekor,
kan kita harus bagi juga seperti itu. Jadi jawabannya kalau apakah bisa kita tanpa sortir panen sekaligus? Bisa. Meskipun yang Kang Albert tadi bilang minimal di atas 10. Meskipun kalau untuk saya mah ya bisa dari 7-8 pun bisa. Karena meskipun lebih dari 9-10, misalkan lebih dari 10, 11, 12 cm, tetap ikan itu kalau size panennya misalkan 7-8 mau sama gitu, itu enggak. Meskipun ukuran ikan tebarnya itu 12 cm, itu nggak bakalan serata itu. Jadi tetap meskipun misalkan 11-12 cm, tetap nanti masa panennya itu ada kisaran isi 6 sampai isi 10 1 kilo. Seperti itu. Bahkan kalau pakannya cukup kayak Kang Albert tadi, justru itu cepat panen, namun yang lambat akan lebih melambat. Karena di dalam lele itu kan ya sebenarnya bukan untuk lele sih, manusia pun sama, yang paling besar yang paling berkuasa. Cuman bedanya kalau ya lele kan gini, yang badannya paling kuat, paling besar biasanya jantan kan, dan dia akan memonopoli, dan dia makannya akan lebih banyak, dan dia akan lebih cepat besar lagi ketimbang yang lainnya. Jadi tetap bahasanya yang besar itu makin besar cepat besarnya, yang kecil ya dia akan sedikit lambat gitu. Seperti itu. Dan akhirnya tetap nggak sama. Untuk panen satu ukuran misalkan mau 7-8 semua rata, nggak sortir, itu nggak bisa. Meskipun dari dulu sampai sekarang saya katakan saya nggak pernah sortir. Tapi kalau mau rata seperti kue dari warung yang dicetak gitu, yang isinya 77 terus isinya 99 semua rata gitu, itu nggak bisa. Tetap nanti ada yang besar, ada yang kecil. Namun panennya parsial dikarenakan tidak sortir. Jadi sebenarnya one set gitu. Antara panen tidak antara panen parsial dengan tidak sortir itu one set. Jadi bahasanya kalau kita tidak sortir itu udah pasti parsial panennya. Dan kalau tidak mau parsial itu harus sortir. Kurang lebih seperti itulah. Jadi di situ pun supaya tidak gagal paham juga. Kadang-kadang kan orang nggak bisa, nggak mungkin lah panen sekaligus. Kalau istilahnya binihnya sekian. Dan menurut saya itu bisa aja. Yang penting kalau tidak sortir itu wajib parsial panennya. Kalau tidak mau parsial, mau panen sekaligus itu wajib sortir. Karena biasanya kalau misalkan tebar kita 10.000 ekor, namun kita panennya itu mau sekaligus habis semua, nggak ada sisa. Misalkan mau panen 1 ton lebih gitu, 1 ton 2 kintal, 1 ton 3 kintal, tapi mau habis semua. Tapi nggak ada mau yang kecil. Maksudnya mau yang ya kisaran, pokoknya masuklah paling kecil misalkan 8 atau 10 gitu. Itu bisa. Yang penting kalau begitu itu wajib sortir. Seperti itu. Karena nanti di situ ada saling tunggu. Antara kolam A, kolam B, kolam C. Misalkan kalau kolam A yang paling besar, kolam B yang kedua, kolam C yang ketiga. Kita bisa siasati dari pola pemberian pakan. Yang paling besar pemberian pakannya misalkan biomasanya 1,5%. Terus yang kedua biasanya misalkan 2,5%. Dan yang ketiga itu bisa 3,5%. Dalam waktu 2 minggu dia supaya kejar-kejaran. Yang kecil mengejar, yang besar menunggu. Seperti itu. Yang besar dia biar sedikit menunggu pertumbuhannya, yang kecil kita bus. Karena kita sortir. Jadi nggak bisa lagi yang besar itu ganggu yang kecil. Yang kecil nggak stres lagi karena dia sesama ukuran yang sama. Kalau masih dicampur sama yang besar, yang kecil itu pasti kalah dan yang besar makin besar. Nah, kalau dengan cara itu bisa panen sekaligus. Terus apakah bisa dilakukan seperti itu? Itu banyak saya ajarkan, banyak saya edukasi, banyak saya bimbing petani-petani saya yang seperti itu. Karena dia tebarnya sedikit, contoh gini, tebar cuman 5.000 ekor gitu. Terus kan perjanjian saya gini, kalau misalkan kamu panen, kalau misalkan itu di bawah 7 kintal, saya nggak mau ambil karena rugi ongkos gitu kan. Kalau 7 kintal kan pas tuh, bahasanya 1 carry lah, 1 SS lah, jadi itu nggak rugi ongkos.
Berarti kan kalau mau di yang 5.000 apa namanya? Yang 5.000 ekor itu kalau mau 6-7 kintal ataupun minimal saya katakan 7 kintal gitu. Berarti itu kan harus size-nya lebih kurang sama, panennya harus sekaligus. Dan itu memang harus disortir. Seperti itu. Itu harus disortir. Supaya nanti bisa saling tunggu. Yang besar nunggu yang kecil ngejar yang besar. Akhirnya sama ukurannya. Dan itu bisa dari 5.000 ekor bisa sampai 7 kintal, bahkan hampir 8 kintal. Karena dicetaknya nanti 6-7 1 kilonya itu. Antara 6-7 kilo. Apa namanya? 6 sampai 7. Per kilonya 6-7 ekor. Bahkan kebanyakannya 6 cetaknya itu. Kebanyakan 6 kalau saya. Yang pertama ya supaya untung juga gitu kan, benih sedikit tapi hasilnya banyak. Yang kedua supaya mencapai target juga gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa untuk 2 pertanyaan ini mudah-mudahan bisa terjawab dan mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan sahabat kita yang lain. Dan kita lanjut membahas pertanyaan berikutnya karena masih banyak juga, tapi di video terpisah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.